Shalom, selamat pagi. BP Majelis Kemis Jemaat Mesias mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah di ibadah virtual minggu pagi ini. Ibadah pagi ini menggunakan tata ibadah minggu kelima dan akan dilayani oleh Ketua Jemaat Kemis Mesias, Pendeta Nyonya Teli Tindage Makahanda SMTH. Dengan penuh syukur, saya undang seluruh jemaat untuk berdiri. Kita akan memuji nama Tuhan dengan pujian dari NKB 5, Seluruh Dunia Hai Nyanyikan. Diberkati Tuhan, mari kita tabiskan ibadah pagi ini. Dengan nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Tuhan menyertai kamu. Dengan dikabul. Nats pembimbing Matius 5 ayat 16. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Jemaat dipersilakan duduk kembali.
Jemaat Tuhan Yesus yang kekasih, dengan penuh kerendahan hati, marilah kita mendengarkan Injil Tuhan Yesus tentang tata hidup baru, sesuai dengan bunyi surat Roma 12 dan 13, dan beberapa ayat dari dalamnya. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan sempurna. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura, jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Janganlah kamu berhutang apa-apa kepada siapapun juga, tetapi hendaklah kamu saling mengasihi. Sebab barang siapa mengasihi sesamanya manusia, ia sudah memenuhi hukum Taurat. Karena firman, janganlah berzina, janganlah membunuh, jangan mencuri, jangan mengingini, dan firman lain maupun juga. Sudah tersimpul dalam firman ini, yaitu, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kasih tidak berbuat jahat terhadap sesama manusia, karena itu kasih adalah kegenapan hukum Taurat. Sesudah kita mendengar tata hidup baru dan menyadari segala kekurangan kita, maka baiklah kita mengaku segala kelemahan dan dosa kita kepada Tuhan. Dengan penuh kasih saya jemput jemaat untuk berdiri. Ya Tuhan Bapa yang ada di sorga, tetapi yang kami percaya juga ada di antara kami melalui karya Roh Kudus-Mu. Kami mengaku bahwa kami adalah orang-orang berdosa yang melakukan kesalahan melalui ucapan dan tindakan. Engkau mengenal kami sampai ke lubuk hati kami, dan tidak ada yang tersembunyi di hadapan-Mu. Oleh sebab itu kami mohon ya Tuhan, kasihanilah dan ampunilah segala dosa kami, demi kemurahan-Mu di dalam Yesus Kristus, yang sudah mati dan bangkit. Ya Tuhan, sucikan dan baharuilah hidup kami, agar kami menerima damai sejahtera-Mu. Demi nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Selaku hamba Yesus Kristus, kami memberitakan keampunan dosa kepada setiap orang yang telah mengaku dosanya dengan tulus ikhlas di hadapan Tuhan. Sabda Yesus, marilah kepada aku, semua yang letih, lesu, dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Aku telah datang hendak mencari dan menyelamatkan yang hilang. Siapa yang datang kepada aku, tidak pernah aku membuang dia keluar.
Segala puji bagi Allah, Bapa dan Anaknya Yesus Kristus dan Roh Kudus. Amin. Nama Yesus berkumandang di sejarah dunia. Nama Yesus menyampaikan damai dan bahagia. Hai, dengarkan panggilannya dan tinggalkan dosamu. Tiap orang yang percaya pada Dia berteduh. Yesuslah surya rahmat, Kau kobarkan hatiku. Bersyukur di jalan selamat, aku puji nama-Mu. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Dengan penuh sukacita, mari kita bersatu di dalam doa, memohon tuntunan kuat kuasa Roh Kudus, menolong kita, manakala sebentar kita membaca dan memahami bagian kebenaran firman Tuhan. Mari kita tunduk berdoa. Bapa yang beranugerah, Bapa yang setia, menolong, membimbing, mengasihi kami dengan kasih-Mu yang sempurna. Kami tertunduk di hadapan Tuhan di pagi ini, memaknai kami ada di penghujung bulan Agustus, di minggu yang terakhir, minggu kelima. Menyadari betapa kami ada dalam setiap keterbatasan dan kelemahan, tetapi mempercayai dan meyakini bahwa Engkau sumber kuat kami, memampukan kami boleh ada dalam persekutuan, di mana kami merindukan jumpa dengan Tuhan dan jumpa dengan jemaat melalui ibadah virtual di pagi ini. Kami tertunduk mengagungkan kasih sayang Tuhan dalam hidup kami, dan kami bersyukur manakala di sepanjang kehidupan kami ada di dalam keberkatan oleh-Mu. Untuk kami memandang bahwa ada minggu yang akan datang di dalam penyertaan indah-Mu, tapi kami sungguh menyadari betapa kami tidak mampu menjalani tanpa Tuhan. Karena itu kami memohon tuntunan kuat kuasa dan belas kasih-Mu, membawa kami pada satu pengertian untuk kami memahami kebenaran firman-Mu, sehingga ketika kebenaran firman-Mu kami baca, kami dibukakan pengertian dan pemahaman yang sungguh daripada-Mu, sehingga kebenaran firman-Mu menjadi bagian yang paling indah dalam hidup kami, untuk kami lakukan di sepanjang kehidupan pemberian kasih karunia Tuhan ini. Bingkailah kami dengan kasih sayang-Mu dan tuntun kami dengan kekuatan kuasa Tuhan. Hamba pelayan-Mu dan kami semua, jemaat-Mu dan para pelayan-Mu. Sehingga kebenaran firman-Mu menjadi kekuatan penghiburan yang memotivasi kami untuk terus dekat dengan Tuhan, bersandar dan mengandalkan Tuhan dalam hidup kami. Terpujilah nama Tuhan Yesus Kristus, firman kehidupan. Kami bawa syukur kami dan doa ini. Amin. Jemaat yang diberkati Tuhan, mari kita membuka Alkitab, pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Injil Matius pasal 5, ayat 13 sampai dengan ayat yang ke-16. Yang demikian bunyi firman Tuhan.
garam dunia dan terang dunia. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengar firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. 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 Pelayanan persembahan, hendaklah masing-masing memberi dengan kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang-orang yang memberi dengan sukacita. Bapak Ibu Jemaat dapat memberikan persembahan melalui nomor rekening yang ditampilkan di layar, atau Bapak Ibu Jemaat juga dapat memberikan persembahan melalui bendahara jemaat. Sambil memberikan persembahan, mari kita kidungkan pujian dari NKB 197 ayat 1. Besarlah untungku. Besarlah untungku jika Yesus milikku, bersuka jiwaku karena damai yang penuh. Meskipun angin keras badai dunia menderu, tak goyah hatiku karena Yesus milikku. Benar, besarlah untungku. Benar, besarlah untungku. Benar, besarlah untungku. Ketika Yesus sungguhlah tetap milikku. Jemaat, saya undang bangkit berdiri. Kita akan membawa persembahan kita dalam doa. Setelah berdoa, jemaat menyanyi kembali dari NKB 197 ayat 2. Mari kita berdoa. Tuhan Allah kami yang ada dalam kerajaan surga, terima kasih atas hari yang indah ini di mana kami boleh memberikan persembahan kami, Tuhan. Kami tahu apa yang kami berikan tidak sesuai dengan apa yang kami terima, Tuhan. Biarlah Tuhan kiranya melalui persembahan kami ini, kerajaan-Mu di dunia, terutama di Mesias, dapat diperluas, Tuhan. Dan kiranya Tuhan, apa yang tersisa dalam rumah tangga kami, biarlah menjadi berkat, Tuhan. Terima kasih Tuhan, inilah doa dan permohonan kami yang kami alaskan dalam nama-Mu. Haleluya, amin. Kendati tiadalah hartaku di dunia, hatiku tak resah, tak bersungut berkesah, karena ku sungguh tahu jika Yesus milikku, tak sia-sialah segenap usahaku. Benar, besarlah untungku. Benar, besarlah untungku. Benar, besarlah untungku. Ketika Yesus sungguhlah tetap milikku.
silakan untuk duduk kembali. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudaraku jemaat yang diberkati Tuhan. Mari kita memahami bagian kebenaran firman Tuhan di hari ini melalui pembacaan firman-Nya Matius 5 ayat 13 sampai dengan ayat 16. Tema kita hari ini adalah identitas orang Kristen. Bapak Ibu Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, identitas adalah ciri-ciri atau keadaan khusus atau jati diri seseorang, dan dalam pengertian ini identitas berarti sesuatu yang selalu melekat pada orang tersebut. Namun dewasa ini identitas hanya diidentikan dengan KTP atau kartu ID semata. Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan, coba bayangkan jika dalam sebuah perusahaan ada 2 orang pegawai. Yang satu suka berkata kalau berjumpa dengan orang shalom, atau setiap perkataannya selalu diikuti dengan kata puji Tuhan. Haleluya. Kemanapun ia pergi, dia selalu memakai kalung salib. Bahkan ada dream, lagu selalu lagu rohani. Selalu terlihat begitu rajin berdoa sebelum ia bekerja. Di mobilnya menempel stiker I love you Jesus. Nah, di sementara Bapak Ibu Saudara, pegawai yang satunya lagi tidak menunjukkan semua atribut yang dapat dilihat itu, tetapi ia seorang yang sangat jujur dalam pekerjaannya. Dia on time, tidak pernah terlambat untuk datang bekerja, tidak pernah mengeluh, dia selalu ramah, selalu tersenyum kalau berjumpa dengan orang lain. Dia cekatan, dia rajin. Nah, dari kedua pegawai tersebut, mana kira-kira orang Kristen? Pasti dengan cepat kita mengatakan pegawai yang pertama, bukan? Sedangkan yang kedua belum tentu karena tidak jelas agamanya. Saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, keduanya orang Kristen. Pegawai pertama adalah ciri-ciri orang Kristen yang identitasnya nampak dari sebuah atribut agamanya yang melekat pada dirinya. Kristen. Di sementara pegawai yang kedua, sebenarnya ciri orang Kristen yang identitasnya nampak dari sikap hidupnya, kesehariannya di dalam bekerja. Dan jika kita mau jujur, kenyataannya dewasa ini, kita lebih mudah dikenal beragama Kristen daripada hidup secara Kristen. Jemaat yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, padahal kita boleh pelajari secara etimologi asal-usul kata Kristen dari bahasa Yunani Christianos, yang artinya follower of Christ, pengikut Kristus. Bagaimana pengikut Kristus? Pengikut Kristus adalah yang meniru semua gaya hidup Kristus. Rasul Paulus dan murid-murid Yesus dikenal banyak orang sebagai Kristen sejati karena bergaya hidup seperti Kristus. Hidup secara nyata itu nampak di dalam Kisah Para Rasul 11 ayat 26.
Nah, Matius pasal 5 ayat 13 sampai 16 ini kita boleh pelajari, dia ditulis dalam konteks khotbah Yesus di bukit, di mana banyak orang yang mengikut untuk mendengar pengajaran Yesus. Yesus berbicara tentang konsep kebahagiaan sejati dalam bagian sebelumnya yang kita kenal ucapan bahagia pada khotbah di bukit di ayat 1 sampai dengan ayat 12 di pasal 5 ini. Nah, kini Yesus mau menjelaskan hakikat identitas sejati bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Apa dikatakan di sana? Bahwa kamu adalah garam dunia. Bahwa kamu adalah terang dunia. Garam, sodium klorida, merupakan susunan zat yang tidak berubah dan sama sekali tidak dicemari oleh apapun. Nah, dalam konteks zaman Israel, untuk memperoleh garam hanya bisa dilakukan dengan menguapkan air laut yang diambil dari laut mati. Pada proses tersebut, penguapan menghasilkan kristal-kristal garam, potasium, klorida, dan magnesium. Jika dikumpulkan, menghasilkan garam murni. Namun jika tidak segera dipisahkan kristal-kristal garam, akan kemasukan embun air dan menjadi luluh kembali. Nah, disinilah garam kehilangan rasa dan hambar. Garam pada masa itu juga digunakan untuk mencegah terjadinya pembusukan pada makanan seperti halnya sampai sekarang. Mengawetkan setiap makanan. Nah, demikian juga terang dalam konteks bacaan kita boleh pelajari pada pagi hari ini. Yesus menjelaskan terang dunia dalam penggambaran seperti pelita yang menyala diletakkan di atas kaki Dian. Bukan di bawah gantang. Demikian juga kata bersinar di atas bukit pasti kelihatan. Karena natur terang selalu menyingkirkan setiap kegelapan. Dia menerangi sudut-sudut kegelapan sekalipun. Terang begitu vital dalam konteks Israel yang dominan adalah daerah gurun. Kegelapan di malam hari sangat mencekam dan berbahaya. Namun dengan adanya pelita bukan hanya menerangi malam, tetapi juga sangat membantu menghangatkan malam yang sangat dingin. Semakin tinggi pelita itu diletakkan, semakin banyak kegelapan yang diteranginya. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, perhatikan Tuhan Yesus menggunakan bahasa yang begitu sederhana dan jelas ketika ia berbicara tentang siapa kita. Kamu adalah. Hal ini sering luput dari pengamatan orang-orang percaya. Ketika merenungkan ungkapan ini, banyak pengkhotbah dan orang percaya berkata, kita menjadi garam dunia. Kita harus seperti terang dunia. Padahal sesungguhnya Tuhan Yesus berbicara soal pengadaan seperti atau menjadi, tetapi dengan tegas. Tuhan Yesus berkata, kamu adalah, bukan kamu seperti. Kamu adalah garam dunia. Kamu adalah terang dunia. Contoh, Bapak Ibu Saudara,
kalau ada kalimat berbunyi, saya harus menjadi pendeta. Beda dengan kalimat, saya adalah pendeta. Di mana bedanya? Kalimat harus menjadi adalah sebuah usaha, artinya masih harus. Adalah usaha atau proses, harus berupaya untuk jadi pendeta. Sedangkan saya adalah pendeta, artinya identitas saya adalah seorang pendeta. Sama halnya dengan kalimat, saya seperti pendeta. Artinya saya bukan pendeta, hanya menyerupai pendeta. Banyak orang yang mengatakan, oh orang itu seperti pendeta, tapi dia bukan pendeta. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku, dalam arah yang sama, Tuhan Yesus berbicara kepada setiap orang percaya pada waktu itu. Kamu adalah garam dunia dan kamu adalah terang dunia. Itu artinya garam dunia dan terang dunia adalah identitas dan hakikat diri kita orang percaya. Bukan lagi harus atau sama atau seperti. Tetapi kamu adalah garam dunia, kamu adalah terang dunia, sekali lagi adalah identitas dan hakikat diri kita. Bukan lagi sedang diperjuangkan, tetapi identitas dan hakikat sudah menjadi bagian dalam diri kita. Bagaimana mungkin? Sebab Bapak Ibu Saudaraku, kita kembali merenungkan sebelum Tuhan Yesus datang ke dunia, pada dasarnya manusia mati karena pelanggaran dan dosanya. Rasul Paulus sangat jelas mau menjelaskan ini dalam Efesus pasal 2 ayat 1-3. Kristus datang untuk menebus manusia memikul dosa melalui penderitaannya dan kematiannya di atas kayu salib. Efesus 1 ayat 7. Dan melalui kebangkitannya ia menghidupkan kita kembali. Roma 8 ayat 11. Dengan demikian setiap kita yang percaya kepadanya adalah ciptaan baru. Sekali lagi, setiap orang yang percaya kepadanya ciptaan baru di dalam Kristus. 2 Korintus 5 ayat 17. Hidup sebagai manusia baru ialah hidup yang terus menanggalkan tabiat manusia lama dan terus-menerus dibaharui di dalam roh sebagai manusia yang baru. Ini sangat jelas mau diungkapkan oleh Rasul Paulus pada suratnya pada jemaat di Efesus. Efesus 4 ayat 22-24. Jemaat yang Tuhan Yesus berkati, inilah alasan mengapa identitas diri kita adalah garam dunia dan terang dunia. Oleh karena di dalam Kristus kita beroleh identitas yang sejati dalam kehidupan kita. Maka jangan heran Tuhan Yesus mau mengatakan, jangan sampai hambar, jangan sampai kehilangan rasa hidup kita. Jikalau kamu pelita nyalanya harus di atas, bukan di bawah gantang. Dan Markus 9 ayat 50, Lukas 14 ayat 34 ayat sampai 35, Yesus secara berulang-ulang bicara soal kemungkinan garam yang kehilangan rasa atau asinnya atau hambar, tidak akan berarti lagi dikatakan dibuang dan diinjak-injak orang. Karena garam naturnya asin, bukan hambar. Garam penyedap, pencegah kebusukan, bukan menjadi busuk. Terang naturnya menerangi kegelapan, bukan kalah oleh kegelapan. Ini yang menjadi penting, yang harus kita garis bawahi dalam kehidupan kita. Jemaat yang Tuhan Yesus berkati, menjadi orang Kristen bukan sebutan atau gelar atau status saja, tetapi Kristen adalah sikap hidup sebagaimana Kristus telah hidup. 1 Yohanes 2 ayat 6.
Sehingga dari seluruh kehidupan kita, semua orang dapat melihat, dikatakan dalam kebenaran firman, semua orang dapat merasakan bagaimana Kristus melalui kesaksian hidup kita. Ketika Tuhan Yesus menyatakan kamu adalah garam dunia dan kamu adalah terang dunia, Yesus sedang mengajar orang banyak di bukit dalam konteks penderitaan. Sebab ungkapan garam dunia dan terang dunia justru, perhatikan baik-baik, muncul setelah Yesus berbicara tentang fakta, celaan, aniaya, dan fitnah karena mengikut Yesus. Kita dapat membandingkan ini di ayat 10 sampai ayat 12 di pasal 5. Akan jauh lebih mudah untuk menjadi garam di tengah lautan yang memang sudah asin. Untuk jauh lebih mudah ketika hidup kita membaur dalam kehidupan yang sama dengan orang-orang yang ada di luar, yang tidak persis dengan kehidupan kekristenan kita. Akan tetapi, jika kita semua, saudara dan saya, harus menjadi garam dunia di tengah pahitnya dunia ini yang menolak Kristus, bahkan menolak orang-orang yang mengikut Kristus, itulah tantangan bagi setiap kita. Hari ini perenungan kita adalah jika sikap hidup kita sehari-hari tidak benar, bagaimana terang Kristus bisa nampak. Kepada jemaat di Filipi, Paulus mengingatkan hal sederhana supaya kita bisa bercahaya laksana terang bintang di Filipi 2 ayat 14-15. Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantah, supaya kamu tiada beraib, tiada bernoda sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini, sehingga kamu tetap bercahaya seperti bintang-bintang di dunia. Jangan bersungut, jangan berbantah-bantah. Hidup dalam rasa syukur, maka terangmu akan nampak dalam segala situasi hidup. Di tengah kegelapan, kita menjadi berkat yang dapat menerangi. Renungkanlah di mana kita. Apakah kita masih adalah garam yang masih asin? Ataukah sudah mulai tawar dan hambar? Apakah terang ini masih bersinar atau sudah mulai meredup karena situasi hidup? Bahaya terbesar kekristenan bukan orang Kristen tidak tahu Yesus adalah terang dunia. Tetapi karena kita terlalu cinta kegelapan dibandingkan dengan terang itu. Yohanes 3:19. Tidak perlu tunjukkan atribut agama. Cukup tunjukkan sikap hidup, perilaku Tuhanmu. Tidak perlu doa di depan orang. Cukup berkata-kata yang membangun, yang memotivasi, dan yang menjadi saluran berkat bagi orang lain. Maka di sanalah nampak garam itu yang menjadi asin, yang terus asin untuk mengawetkan. Maka di sanalah nampak terang yang terus menerangi setiap kegelapan. Dan semua orang dapat melihat, dikatakan oleh kebenaran firman, orang dapat melihat perbuatanmu yang baik. Dan semua orang dapat memuliakan Tuhan. Tidak perlu kita selalu berbicara soal Tuhan. Dalam setiap kerja, tetapi bekerjalah dengan jujur. Bekerjalah dengan rajin, karena apapun juga yang kamu perbuat. Dikatakan oleh kebenaran firman di Kolose 3 ayat 23. Apapun yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Sehingga banyak orang melihat sekali lagi
Dari kehidupan kita mereka memuliakan Tuhan. Perenungan kita sungguh indah pada pagi hari ini. Ketika kebenaran firman ini mungkin kita sering membaca, sering mendengar. Tetapi kita memberi pengertian yang selalu baru setiap hari. Sehingga dapat terus menjadi bagian yang indah untuk kita laksanakan di tengah panggilan kita sebagai orang percaya yang telah diselamatkan oleh Tuhan. Selamat hidup sebagai orang Kristen. Amin. Jemaat yang diberkati Tuhan, setelah kita mendengar firman Allah sebagai berita keselamatan, marilah kita mengucapkan pengakuan iman rasuli bersama-sama. Seluruh umat percaya di segala abad dan di segala tempat. Dengan penuh kasih saya jemput kita semua untuk berdiri. Dari hati dengan mulut kita berkata, aku percaya pada Allah Bapa yang Maha Kuasa Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, dan kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin. Amin. Rohku pun berkata. Amin, Rohku pun berkata, amin, sabdamu benar. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Mari kita tunduk bersatu di dalam doa. Kita saling menopang di dalam doa syafaat ini. Kita berdoa. Oleh kasih dan kemurahan-Mu ya Allah, kami bersukacita dan bersyukur ketika kebenaran firman-Mu sudah kami terima. Kami meyakini bahwa kebenaran firman-Mu tidak pernah tersia-siakan. Apa yang keluar dari mulut Allah tidak pernah kembali dengan sia-sia. Biarlah kebenaran firman-Mu menjadi bagian yang indah, terpelihara di dalam kehidupan kami selaku anak-anak-Mu. Beri kami kesanggupan, kekuatan, dan kemampuan agar kami adalah garam dan terang dunia menjadi nyata di sepanjang panggilan kehidupan kami sebagai orang-orang yang dulunya seteru Allah. Tapi oleh Yesus Kristus dan melalui Yesus Kristus dan pengorbanan-Mu, kami adalah anak-anak-Mu yang telah Tuhan kasihi, Tuhan selamatkan, dan Tuhan jaminkan kehidupan kami adalah hidup yang kekal. Karena Kristus dan oleh Kristus. Karena itu untuk Kristuslah hidup kami. Barui hidup kami selalu. Sehingga kami menanggalkan segala tabiat manusia lama. Tapi menerima pembaruan di dalam Kristus oleh Roh Kudus. Agar kami mampu bersyukur dalam setiap situasi hidup kami. Dan kami dikuatkan dalam menjalani kehidupan yang Tuhan anugerahkan dan percayakan ini. Sebagai garam dan terang bagi dunia ini. Biarlah kiranya dengan sikap hidup kami, semua orang melihat perbuatan baik dan mempermuliakan Bapa di sorga. Kami muliakan Tuhan di tengah-tengah dan melalui kehidupan kami, dan kami mengangkat syukur sukacita kami manakala hari ini kami boleh bergembira karena kasih karunia, anugerah Tuhan. Di tengah-tengah kehidupan, sebagian anggota jemaat yang Tuhan beri umur mereka. Di pertambahan usia, Bapak Ermanto
dan juga Bapak Penetua Agus Leasa di hari ini. Sukacita dari surga kiranya melimpah di tengah hidup mereka, dalam karya, pekerjaan, dan dalam hidup rumah tangga. Sehingga sukacita dari surga itu memampukan mereka ada dalam sorak-sorak dan pujian yang bertalu-talu. Terus dipersembahkan berpulang menjadi pujian syukur hanya bagi Tuhan. Atas setiap kasih setia Tuhan yang ternikmati. Di tengah hidup pribadi maupun di tengah-tengah kehadiran mereka, di tengah-tengah rumah tangga dan persekutuan jemaat bahkan masyarakat. Pimpin pelihara hidup mereka selalu. Sehingga dari hari ke hari merasakan pengalaman iman bahwa tangan Tuhan yang menopang dalam setiap keadaan hidup apapun itu. Kami bersukacita selalu ketika kami menikmati persekutuan kami di hari ini. Dan kami tahu bukan karena hebat kami, tapi hikmat dari surga menuntun hidup kami semua. Selaku pelayan-pelayan Tuhan yang boleh melayani sampai hari ini. Mempercayai bahwa kami dipanggil, diutus sebagai pelayan khusus. Dan para anak-anak-Mu yang dalam kesiapan hati dan hidup mereka diserahkan dalam keterpautan kepada Tuhan. Tim multimedia yang begitu setia. Mari Tuhan curahkan, limpahkan hikmat dari sorga. Sehingga dalam pelayanan kami semua nama Tuhan dipuji, disembah. Terima kasih kami berdoa untuk jemaat-Mu. Mereka yang tidak sempat mengambil bagian dalam ibadah ini. Karena kelemahan tubuh mungkin dalam keadaan yang kurang sehat. Tuhan pelihara mereka dan kembalikan mereka pada pemulihan daripada-Mu. Tuntun mereka ya Tuhan, agar dalam persekutuan yang akan datang mereka boleh mengambil bagian dalam persekutuan yang indah, di mana kekaripan dengan Tuhan selalu terwujud dalam hidup kami untuk berjumpa satu dengan yang lain walaupun hanya lewat virtual, tapi kami percaya semua sarana ini Tuhan pakai untuk memuliakan nama Tuhan dalam setiap perjumpaan dan temu kasih kami. Yang terhadirkan untuk menyembah Tuhan bersama. Terima kasih kami menyerahkan seluruh jemaat dalam tangan kasih-Mu. Mereka yang bimbang, kehilangan pengharapan karena berbagai hal. Di sana ada kepastian hidup. Bahwa dalam genggaman tangan Tuhan yang kuat, mereka harus mengandalkan dan bergantung hidup penuh kepada-Mu. Menyerahkan semua rumah tangga kami dalam tangan kasih-Mu. Menyerahkan setiap kepala rumah tangga baik yang bersama, yang ada di tengah-tengah keluarga. Maupun karena tugas pekerjaan dipisahkan oleh istri dan anak-anak dan keluarga. Mereka yang bekerja di luar kota maupun di atas kapal. Di sanalah berkat kasih sayang Tuhan menaungi hidup mereka oleh perlindungan-Mu. Sehingga biarlah kiranya senantiasa kasih anugerah-Mu itu menjadi bagian kehidupan mereka selalu. Apa yang diupayakan selalu berhasil. Membawa berkat di tengah-tengah keluarga dalam setiap kehidupan yang dipersembahkan kepada Tuhan melalui persekutuan yang diberkati. Semua kami ibu rumah tangga, kami pertautkan hidup kami sebagai tiang doa dalam keluarga dan jemaat. Mari Tuhan tuntun hidup kami agar kami lebih lagi setia, lebih sabar. Mendampingi suami sebagai perempuan yang menjadi penolong bagi suami. Untuk membawa kehidupan keluarga yang terbangun beralas pada kasih Kristus. Sehingga membawa anak-anak kami dan kami terus memperlihatkan sikap hidup Kristus. Melalui kesabaran dan hikmat bijaksana kami. Sehingga anak-anak pun dapat melihat pola hidup yang benar dan baik. Melalui kehidupan suami istri keluarga yang diberkati dan terus berpaut kepada Tuhan. Anak-anak kami dibangun pada penghentaran kasih-Mu dalam pengenalan akan Kristus. Dari yang kecil sampai yang sudah dewasa. Di bangku pendidikan pun di semua lini pendidikan dalam berkat-Mu. Sehingga mereka semua boleh melihat pengharapan selalu ada. Pengharapan akan hari esok Tuhan sediakan bagi anak-anak-Mu. Buatlah hidup mereka berhasil. Mereka yang sudah bekerja, buatlah dalam pekerjaan mereka
Untuk kemuliaan sembah bagi Tuhan, beri kami semua kesehatan yang prima. Hikmat dan urapan Tuhan yang selalu baru setiap hari. Sehingga dalam setiap karya yang kami torehkan, benar-benar datang daripada Tuhan. Dipersembahkan kembali kepada Tuhan. Dengan segala kekuatan, kemampuan, kepandaian, semua datang daripadamu. Lewat setiap upaya orang percaya yang terus memperlengkapi diri dalam hidup ini, maka Tuhanlah berkarya penuh campur tangan di tengah-tengah hidup kami. Setiap harapan orang percaya, harapan jemaatmu tentang pergumulan sebuah gedung gereja, kami persembahkan semua dalam tangan kasih sayang Tuhan. Halo setiap apa yang menghalangi ya Bapa, biarlah kami terpanggil untuk terus membangun diri kami dan kehidupan persekutuan yang baik di mata Tuhan. Sehingga cara dan waktu Tuhanlah yang selalu menjawab setiap doa dan seru kami dalam setiap apa yang kami gumulkan. Harapan orang percaya setiap rumah tangga, kami menyerahkan dalam tangan Tuhan, mereka yang menanti momongan, anak-anak kami yang menanti pasangan hidup. Tuhan berkarya penuh atas hidup mereka. Tuhan memimpin menolong dalam setiap penantian dan pemilihan. Kiranya Tuhan terus ada. Tuhan senantiasa memberkati. Dan ketika pada saat dan waktunya, mereka sungguh percaya bahwa Tuhanlah yang menolong dan memimpin. Dan Tuhanlah yang terus ada, menjawab setiap doa dalam gumul dan harap orang-orang yang Tuhan berkati. Terima kasih banyak Bapak. Kami menyerahkan gereja Mesenji Sangita Laut, bahkan gereja-gereja yang ada di dunia ini dan di Indonesia. Tuhan pimpin kehidupan setiap hamba pelayan-Mu. Tuhan pimpin setiap jemaat-Mu, sehingga kami terus berdiri teguh sebagai saksi Kristus di sepanjang kehidupan kami. Untuk berdiri menyaksikan tentang kemurahan Allah, tentang penyelamatan-Mu. Untuk memberitakan tentang Tuhan yang ajaib, yang sungguh ada dan selalu nyata dalam pendampingan dan memberkati kami. Dan kami mengandalkan Tuhan yang kuat. Kami mengandalkan Tuhan yang ada, yang hidup, yang terus berkarya di tengah kehidupan orang-orang percaya. Kami berdoa untuk pemerintah dan bangsa. Kami menyerahkan pemerintah dari pusat sampai ke pelosok daerah dalam tangan Tuhan. Menyerahkan para dokter nakes yang ada dalam penanganan COVID, kiranya mereka bersinergi dalam penanganan COVID-19. Tuhan beri kesehatan hikmat dari Tuhan, bijaksana daripadamu, sehingga mereka tidak pernah undur dari setiap pergumulan bangsa ini. Menghadirkan kehidupan damai sejahtera bagi bangsa ini dan rakyat dapat menikmatinya. Damai sejahtera datang daripadamu. Jadi bagian pemerintah karena Tuhan memberi kesehatan yang prima. Bahkan semua orang sakit yang terpapar baik di rumah sakit maupun yang sementara isoman di rumah. Tuhan di sanalah penyembuhan datang daripadamu. Semua sarana yang dipakai dalam pemulihan dalam berkat-Mu. Dokter adalah perpanjangan tangan Tuhan yang diberkati. Semua obat-obatan ada di dalam berkat-Mu. Sehingga mereka semua beroleh kesembuhan datang daripadamu. Halau semua penderitaan orang-orang percaya. Sehingga kasih sayang Tuhan ternikmati dan mereka boleh bersaksi tentang kasih Allah. Yang begitu besar di tengah-tengah kehidupan. Tak lupa kami menyerahkan Bapak Duba Ibu Janda. Kami menyerahkan semua dalam tangan Tuhan. Orang tua para lansia kami menyerahkan dalam tangan Tuhan baik di jemaat maupun di tempat yang lain. Peliharakan mereka dalam cinta dan hidup dalam naungan kasih sayang-Mu. Sehingga mereka tidak pernah merasa sendiri, tapi tangan Tuhan yang terus merangkul. Di dalam pemeliharaan-Mu yang sempurna, yang membuat mereka tidak pernah hilang dari harap mereka. Tapi terus bersuka cita bersama-sama orang ada di sekeliling anak cucu. Keluarga adalah perpanjangan tangan Tuhan yang melayani Kristus di tengah hidup mereka. Sehingga orang tua, orang yang pada lanjut usia ini, tubuh boleh lemah tapi batinnya tidak pernah lemah.
Karena Kristus mendiami hidup mereka dengan tuntunan kuasa-Mu, membuat mereka bersorak-sorak dan bersuka cita. Di tengah apapun yang mereka alami dalam hidup mereka, Tuhan dimuliakan. Terpujilah nama Tuhan Yesus Kristus, yang Maha mendengar doa kami. Ini adalah doa kami yang kami percaya bahwa sebelum apa yang kami pinta, Tuhan melakukan jauh melebihi apa yang kami pikirkan dan kami sampaikan lewat doa kami ini. Kami bawa semuanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang sudah mengampuni kami. Bapa kami yang baik dan setia, yang terus mengajar kami berdoa bersama-sama demikian. Bapa kami di sorga, kuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Bila kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami segala kesalahan kami, seperti kami sudah tahu mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Warta Jemaat Minggu 29 Agustus 2021. BP Majelis Jemaat Gemis Mesias mengucapkan terima kasih kepada Pendeta Teli Tindage Makahinda atas pelayanannya di ibadah minggu kelima pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Jadwal ibadah sepekan. Ibadah remaja dan pemuda akan diadakan pada hari Sabtu 4 September 2021 pukul 6 sore melalui Zoom Meeting. Halo Laskar Allah Gemis Mesias, sekolah minggu akan diadakan pada hari Sabtu 4 September 2021 pukul 4 sore melalui Zoom Meeting. Kelas katekisasi diadakan setiap hari Minggu pukul 10.30 melalui Zoom Meeting. Yesaya 46 ayat 4, sampai masa tuamu aku tetap dia, dan sampai masa putih rambutmu aku menggendong kamu. Aku telah melakukannya dan mau menanggung kamu terus. Aku mau memikul kamu dan menyelamatkan kamu. Selamat ulang tahun bagi jemaat yang berulang tahun di minggu ini, Bapak Johari Ermanto dan Bapak Agustinus Leasa. Tuhan Yesus memberkati. Mohon topangan doa bagi jemaat yang sedang sakit, Bapak Edison Kabaika. Persembahan. Jemaat dapat memberikan persembahan melalui transfer nomor rekening yang tercantum di layar, atau jemaat dapat memberikan persembahan melalui bendahara jemaat. Kanal informasi dapat diakses melalui linktree/gemismesias.sb. Terima kasih kepada majelis bertugas pada hari ini, tim multimedia, serta seluruh jemaat dan simpatisan yang turut mengambil bagian dalam ibadah hari ini. Demikianlah Warta Jemaat pada hari ini. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Jemaat yang diberkati Tuhan, dengan penuh sukacita kita akan mengakhiri ibadah kita. Dijemput dengan kasih, jemaat berdiri. Indah, mulia, bahagia penuh, bersandarkan lengan yang kekal, damai dan berkat sungguh milikku, bersandarkan
Jemaat yang diberkati Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Allah, pulanglah dengan damai sejahtera kembali lihat tengah karyamu, dan bersukacitalah selalu dalam menerima berkat Tuhan. Terimalah berkatnya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin. Amin, amin, amin. Jemaat, persilakan duduk. Kita mengambil saat teduh. Saat teduh selesai. Selamat hari Minggu. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.